Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya selaku mahasiswa Subermo akan mempresentasikan tugas mata kuliah Edukasi, Publikasi dan Pendidikan Hukum, mewujudkan sekolah yang transparan dan akuntabel dengan tema implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di sekolah. Yang pertama, mengapa sekolah harus terbuka? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sekolah merupakan badan publik karena sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD, seperti dana BOS dan lain-lainnya atau sejenisnya. Apa manfaat keterbukaan informasi di sekolah? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Orang tua, siswa, dan masyarakat lebih percaya pada tata kelola sekolah. Yang kedua, mencegah sengketa, yaitu mengurangi kesalahpahaman terkait pungutan atau penggunaan dana pendidikan. Yang ketiga, akuntabilitas, menunjukkan bahwa anggaran pendidikan dikelola dengan tanggung jawab. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Yang keempat adalah Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Baik, apa itu informasi publik? Informasi publik, informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggaraan badan publik lain yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan juga dari APBD, dan belanja dan sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, pengertian PPID. Pengertian PPID adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan dan pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi publik. Yang kedua, apa itu tugas PPID? Tugas PPID adalah
merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di badan publik. Kemudian apa fungsi dari PPID? Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, yaitu penghimpunan, penataan, dan penyimpanan informasi publik dari seluruh unit kerja di badan publik, termasuk sekolah itu. Struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan sekolah. Atasan dari PPID adalah kepala sekolah. Pelaksana dari PPID itu adalah wakil kepala sekolah, humas, atau tata usaha. Yang ketiga, petugas layanan, yaitu staf administrasi atau operator sekolah. Klasifikasi informasi di sekolah. Yang pertama, jenis informasi. Apa itu jenis informasi yang harus kita siapkan? Jenis informasi adalah wajib tersedia di setiap saat, wajib diumumkan secara berkala, serta merta dikecualikan yang rahasia. Contoh dokumen profil sekolah. Contoh dokumen itu seperti profil sekolah, rencana kegiatan dan anggaran sekolah, RKS, daftar guru, laporan penggunaan dana BOS, pengumuman PPDB atau kalender akademik, pengumuman darurat, jadwal ujian, perubahan prosedur penerimaan peserta didik baru atau yang disebut dengan PPDB. Data pribadi siswa, alamat, riwayat medis, soal ujian sebelum hari H, rahasia jabatannya. Jadi tidak semerta-merta apa yang harus disampaikan itu, apa yang harus dirahasiakan, apa yang harus disampaikan ke publik itu tidak semua. Harus ada sifatnya yang rahasia, seperti ada hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan di sekolah itu tersendiri. Apa sifatnya, tersedia jika diminta. Makanya kita harus persiapkan memang profil sekolah, rencana kegiatan itu wajib tersedia, harus dipajang di papan informasi atau web, diumumkan segera atau rahasia. Alur permohonan informasi, standar layanan. Jadi standar layanannya itu penelitian terlebih dahulu. Yang pertama, pemohon mengisi formulir permintaan informasi, melampirkan legal standing atau identitas KTP kalau pemohon individu. Kalau pemohon yang berbadan hukum, maka dia harus menunjukkan legal standingnya, kayak pers atau LSM dia harus menunjukkan, atau dari institusi dia harus menunjukkan identitasnya. Itu untuk bagi para pemohon. Yang kedua, petugas mencatat dan memberikan tanda terima. Itu petugas layanan dari PPID yang ada di sekolah itu harus mencatat dan memberikan tanda terima. Yang ketiga adalah mengkaji permintaan tersebut maksimal 10 hari kerja atau tambah 3 hari perpanjangan. Kita tidak semerta-merta langsung menerima permohonan tersebut dengan permintaan data-data yang diinginkan oleh para pemohon atau si pemohon. Yang ketiga, yang keempat adalah keputusan. Nah, keputusan ini informasi yang diberikan atau ditolak jika termasuk informasi yang dikecualikan atau yang bersifat rahasia, harus disertai dengan alasan tertulis. Olehnya itulah alur permohonan informasi bagi para pemohon. Oleh sebab itu makanya harus ada PPID
yang ada di sekolah untuk supaya kita bisa eh, memberikan layanan yang lebih baik dan sopan terhadap institusi atau individu yang datang untuk melakukan permintaan data yang ada di sekolah kita. Langkah-langkah yang praktis pembentukan PPID di sekolah adalah penerbitan SK, yaitu yang membuat SK surat keputusan itu yaitu kepala sekolah tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sekolah. Yang kedua, penyediaan fasilitas, menyediakan satu ruangan atau minimal meja layanan informasi dan atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh publik. Kita itu membuat papan pengumuman di luar atau kita masukkan di publikasi atau di web. Penyusunan DIP. Apa itu DIP? Daftar informasi publik, yang memuat daftar informasi apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Oleh sebab itu tidak repot-repot lagi para kepala sekolah untuk menginformasikan apa yang harus diinformasikan. Tinggal kita panggil, apakah kita SK kan itu adalah anak-anak sekolah yang sudah masuk dalam organisasi OSIS, atau kita SKK yang wakasetnya atau pelaksananya atau tata usahanya sembarang. Yang penting pelayanan pejabat pengelola informasi publik di sekolah ini bisa tersampaikan secara transparan dan akuntabel. Yang keempat adalah program digitalisasinya. Jadi apa manfaatnya? Memanfaatkan website sekolah atau media sosial resmi untuk mengunggah laporan penggunaan dana publik yang dikelola oleh pihak sekolah. Jadi tidak repot-repot lagi, transparansinya luar biasa sekolah itu. Jadi oleh sebab itu mari kita membuat langkah-langkah yang sangat luar biasa ini, langkah yang praktis untuk membentukkan PPID, pejabat publik, pejabat pengelola informasi di sekolah. Jadi tips menghadapi para pemohon adalah dengan cara tetap harus sopan. Seringkali pihak sekolah merasa terintimidasi oleh pihak luar yang meminta data, entah itu oknum atau LSM atau pers atau yang lain-lain sebagainya, yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang yang berhak mendapatkan informasi yang ada di badan publik atau sekolah. Oleh sebab itu dengan membentuknya kita PPID di sekolah, maka kita akan harus memberikan tips untuk menghadapi pemohon informasi. Bagaimana caranya? Tetap sopan, sambut pemohon sebagai bentuk pelayanan publik dengan sopan, dengan santun, ramah, senyum terhadap mereka yang datang. Olehnya itu kita akan lebih mudah dinilai bahwa sekolah ini, pendidikan ini berkualitas karena orang-orang yang digunakan di dalamnya adalah orang-orang yang sopan. Yang kedua, sesuai prosedur, pastikan mereka mengisi formulir. Kita siapkan formulir untuk diisi oleh mereka. Kalau untuk melampirkan identitas, kalau dari LSM harus menyertakan dengan dasnya atau surat resminya. Kemudian kalau individu menggunakan KTP atau yang disebut dengan legal standing daripada pemohon untuk mendapatkan data-data yang mereka inginkan di sekolah. Yang ketiga, di setiap sekolah itu, di badan publik itu ada prinsip kerahasiaan.
Apa itu polisi kerahasiaan? Jika data yang mereka minta adalah bersifat pribadi atau informasi yang dikecualikan, seperti daftar gaji guru yang mendetail atau data pribadi siswa, maka pihak sekolah berhak menolak sesuai ketentuan perundang-undangan. Baik, penutup. Keterbukaan informasi bukan berarti memberikan semua data tanpa filter. Tentu ada rahasiakan juga, melainkan memberikan informasi yang menjadi hak publik dengan cara yang benar sesuai prosedur hukum. Keterbukaan informasi adalah instrumen atau alat proteksi perlindungan bagi kepala sekolah. Dengan administrasi yang transparan, Bapak Ibu telah meminimalisir celah penyalahgunaan wewenang dan fitnah dari pihak luar. Terima kasih dari saya, Amanur, mahasiswa Subermo. Semoga edukasi publikasi ini nyaman dan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.